sama kehidupan di ibu kota yang bikin gue semakin gak betah setiap harinya nih gitu. Jadi semakin hari tuh gue semakin ngerasa kayak gue udah nggak bisa nih tinggal di ibu kota nih dengan segala keriuhannya gitu. Kalau pagi-pagi di Jakarta tuh awannya tuh abu-abu gitu kan, itu asap polusi Polusi. gitu kan. Kalau dibilang takut sih enggak ya, cuman gue lebih ke jaga-jaga aja gitu. Kurangin teorinya, banyakin eksekusinya gitu sih kalau gue. Dalam hal apapun Realisasikan itu, ya. iya direalisasikan karena Hai. Jadi balik lagi sama gue sesuai pembajakan gue minggu lalu. Jadi podcast ini gue ambil alih dari Bagol dan sekarang segmen ini gue yang pegang di Talk to Side. Yes, jadi kita perbincangan dua sisi gitu dan sekarang gue udah sama Ardan. Boleh tepuk tangan. Ya, terima kasih meriah sekali. tepuk tangan untuk diri sendiri ya. Iya, terima kasih. Thank you loh dan udah datang si Yes. sibuk parah ini. Enggak lah, sama-sama thank you banget nih. Padahal gue yang ngebet juga sih. Waduh. Kenapa gue pengen banget ketemu sama lu nih Dan? Karena Hmm, banyak banget hal-hal yang dari lu tuh menarik menurut gue. oke. Ya, salah satunya nih, ngomongin soal kopi. Lo kan di mata gue nih, Ardan tuh terkenalnya Ardan kopi. Kopi tuh Ardan gitu gak sih? Ya kan? Di mata gue tuh kayak gitu Dan. Oke, oke. Dan menariknya adalah, di sini tuh gue suka banget kopi Dan. Oke. Jadi gue kalau gue lagi solo trip kemana gitu, pasti yang Hmm, gue cari tuh kopi. kopi. Oke. Tapi gue cuma sebatas itu doang Dan. Oke. Jadi gue jalan ke Jogja, misalnya gue cari kedai kopi yang menurut gue oke nih, gitu, otentik banget kan. Terus gue pesen lah, apa ya, V60 Ini gitu-gitu. anaknya fisik banget Iya, ya. gue suka soalnya, gue suka banget minum V60, tapi cuma sebatas itu lagi yang tadi gue bilang cuma sebatas itu. Nah, kayak ngobrol sama lu gue akan lebih banyak tahu tentang kopi kan, pasti. Waduh, berat nih. Oh berat ya, buat lo juga berat ya? Ya enggak sih, maksudnya kayak kalau ngomongin kopi itu soalnya agak kompleks sih ya gitu. Kalau menurut gua Oke, gitu. gimana tuh gimana? Jadi kalau kita ngomongin soal kopi, Yes. ini menurut gua ya kalau kita ngomongin soal kopi itu banyak banget perspektif gitu di dalam industri kopi itu sendiri gitu. Mm-mm. Jadi misal contoh kayak lu mau ngajak gua ngobrol soal kopi nih, ya kan? Ya. Tapi kita mau ngobrolinnya soal apa dulu nih? Oh So, banyak cabangnya ya. iya, dan itu pun dari banyak cabang itu banyak perspektif gitu loh. Jadi harus dikerucutin lagi nih Oh. biar obrolannya nggak kemana-mana gitu. Contoh misalnya lu mau ngebahas soal kopi dari sisi apa nih? Dari sisi soal industri bisnisnya kah? Atau dari Hmm. kreatifnya kah? Atau dari budayanya kah gitu? Oh, itu pun beda ya. Itu beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya gue sebagai apa ya, gue tuh udah bisa disebut penikmat kopi belum sih Dan menurut lo nih? Yes, Sedangkan gue nggak tahu nih ya, gue nggak tahu kopi, tapi gue suka nih V60 tuh enak gitu. ya Gue udah pecinta kopi belum nih buat lo? ya udahlah semua orang kan bisa berhak menjadi pencinta dan penikmat kopi gitu. Oke, setuju, Iya, setuju. tanpa harus ada klaiman dari orang kalau lu itu penikmat atau pencinta kopi itu sendiri gitu. Betul. Soalnya kalau gue kemana-mana nih ya, Ah, gue ngelihat beansnya apa gitu. oke. Terus pasti mereka langsung yang ngebar ya, gitu. Oh iya iya itu Ah, jadi salah satu ini sih. Kalau gua ngelihatnya ya sekarang gitu ketika lu bahkan ketika lu pengen belajar gitu ya. ya. Contoh lu datanglah ke salah satu kedai kopi gitu atau ya coffee shop yang memang tujuan lu tuh sebenarnya ke sana pengen mencari tahu soal kopi gitu Mm-mm. ataupun soal industri bisnisnya lah gitu. Tapi ketika lu mempertanyakan itu atau bertanya sama salah satu baristanya atau ownernya gitu, mereka tuh langsung mengklaim kalau lu itu ada di dalam industri ini gitu. Salah satu misalnya Betul, kakak ngebar ya gitu. betul banget. Atau kayak kakak punya tempat kopi di mana gitu. Padahal nggak semua orang yang mempertanyakan soal kopi itu ada di dalam industri ini gitu sih kalau gua. Nah itu yang memang harus harus diluruskan nih sama teman-teman yang ada di industri kopi itu sendiri. Dan itu bukan hal yang salah dong, Bukan, ya cuman kan? ya balik lagi sih karena menurut gua ya perkembangan di industri kopi ini ngebuat semua orang akhirnya berpikir bahwa setiap orang yang datang ke tempat kopi Mm-mm. atau mencari tahu tentang kopi ya mereka ada di dalamnya gitu. Padahal nggak semua orang gitu loh yang datang ke tempat kopi itu sebenarnya orang kopi nggak juga gitu. Ada yang memang mereka baru tertarik dan baru belajar. Mereka bukan orang kopi, mereka nggak punya tempat kopi. Bahkan mereka nggak tahu apa-apa soal kopi nih gitu. Betul. Tapi mereka pengen tahu. Tapi orang tuh justru ngeklaim ya, oh lu anak kopi ya gitu. Oh lu punya pemilik kopi ya. Padahal nggak juga gitu loh. Nah itu yang Sampai harus ada dilurusin yang sih. gak percaya loh Dan kayak masa sih lo nggak ngebar kayak gitu? Padahal gue emang murni nggak ngebar, tapi gue suka aja minum Ya V60. itu sih yang kadang lu pasti pernah juga ngerasa ketika kita jawab
kita bukan di industri kopi, tapi disangkanya sama mereka justru kita kayak bisa aja lu gitu, nutup-nutupin gitu, Iya, merendah segala macam. heeh. Padahal emang pada dasarnya kita memang pengen belajar, bukan bukan kita karena kita ada di industri itu sendiri gitu. Iya kan. Nah, jadi sebenarnya nggak salah ya kalau misalnya gue datang pengen mesen V60 itu bukan bukan berarti gue gaya-gayaan Iya, kan, karena nggak gue nggak salah. ada di industri kopi. Iya, Iya kan. Nah, kalau lu sendiri ini Dan, oke. lu tuh udah lama berarti berkecimpung di dunia kopi ini ya? Kalau gua pribadi bisa dibilang lama, secara rentan waktu iya. Kapan tuh? Itu gua mulai dari 2016 akhir lah atau 17 awal. 6 tahun berjalan ya? Iya, cuman bener-bener fokusnya itu ketika di 2017 akhir. Oh, jadi setahun pertama itu apa? Nah, setahun pertama itu gue cuman suka doang, kayak baru baru mulai tahu nih, oh ranah kopi tuh kayak gini ya gitu. Kayak gue sekarang kali ya? Iya, gue nggak tahu Mulai tapi ya serasa kayak baru gue kayak oh kopi tuh kayak gini-gini ya, dan di situ penasaran gue mulai mulai timbul dah tuh. Selama setahun itu gue keliling-keliling tempat kopi, lebih kayak cuma nikmatin doang gitu, nggak yang kayak nyari tahu soal kopi tuh gimana, nggak, cuman kayak gue pengen ngopi di sini nih, masih masih sense-nya itu masih pengen ngopi gitu, Betul, betul. belum pengen mencari tahu apa sih kopi itu gitu. Nah itu dari 2016 sampai di 2017. Nah ketika di 2017 itu gue mengenal kopi justru bukan dari kedai kopi atau coffee shop yang benar-benar mengenal kopi lebih dalamnya, Justru dari dari perkebunannya. langsung. Iya, nah Waduh, justru gak main-main. gue tahu kopi tuh malah bisa dibilang mengetahui kopinya tuh dari sudut pandang yang agak berbeda gitu. Oh, iya, iya, iya. Karena kalau gue ngelihat teman-teman gue sekarang kan mereka tahu kopi karena dari hilir ya bahasanya gitu. Mereka tahu kayak dari teman ke teman segala macem gitu. Nah gue justru dulu tahu kopi dan bahkan cinta sama kopi itu karena dari perkebunannya gitu. Lu bukannya asli Jakarta ya? Gue asli Jakarta. Itu lo nemu perkebunan berarti bukan di Jakarta gak sih? Iya, Ya kan? bukan di Soalnya Jakarta. zaman sekarang Jakarta di mana? Iya, Kebun-kebun tuh di mana? udah nggak ada perkebunan Ya gitu. kan? Bahkan lu mau nanam aja sekarang di Jakarta susah kan. Parah, Gitu. Cok. Susah banget. Jadi kalau gue gitu dulu, sebenarnya gue tuh ranahnya di teh. Oh, justru awalnya ke teh. Iya, jadi awal pertama kali gue berkebun itu, awal pertama kali ya perkebunan teh. Oh, sorry. Jadi kan lo 2016 udah mulai naksir kopi nih. Heeh. 2017 coba ke perkebunan, itu ketemunya justru teh. Atau Justru teh dulu. di 2017-an lah ya? Iya, itu gue udah bermain di kebun. Sebenarnya basic awal kalau ditarik lagi ke belakang, awal pertama kali kenapa bisa nyampe di kebun ya karena gue suka jalan-jalan, itu satu ya kan. Terus gue suka bermain di alam, akhirnya ketemu banyak teman-teman yang ada di ranah perkebunan, gue tertarik. Dan dulu gue kenal perkebunan itu ya perkebunan teh pertama kali. Nah tiba-tiba ketemulah perkebunan kopi yang gue nggak tahu menau nih soal kopi itu gimana. Nah semasa sepanjang gue kenal perkebunan teh, gue melihat perkebunan kopi itu lebih kompleks gitu, lebih detail, dan di situ gue lebih suka. Padahal gue baru mengenal kebun kopi nih dibanding kebun teh gitu, dibanding dunia perkebunan teh, gue baru mengenal perkebunan kopi. Tapi justru ketertarikan gue lebih jauh tertarik di perkebunan kopi itu gitu. Boleh disebutin gak sih daerahnya? Boleh gak sih? Di mana sih tuh? Kalau untuk daerah pertama kali gue mengenal kopi itu di daerah Sentul, pertama kalinya. Pertama kali banget. Dan itu memang bisa dibilang bukan perkebunan kopi yang yang pada umumnya gitu. Cuman di daerah Sentul itu ada di salah satu desa, itu dia mayoritasnya perkebunan itu perkebunan kopi. Masyarakat di sana berkebun itu perkebunan kopi, tapi kurangnya edukasi para petani sampai akhirnya ya perkebunan itu terbengkalai gitu aja gitu. Jadi waktu lo kesana itu apa ya? Gak keurus ya? Iya. Ibaratnya. Dan gue mencoba untuk mengeluarkan Mengurus. mengeluarkan power dan tenaga gue, tapi ternyata balik lagi ya gue butuh SDM gitu. Gue butuh SDM, dan memang ya kita nggak muluk-muluk lah, di sana juga butuh biaya, dan itu yang ngebuat gue sampai sekarang masih memperjuangkan itu, tapi dengan cara-cara gue yang agak berbeda mungkin sekarang gitu. Tapi dulu lo udah nggak sendiri kan? Maksudnya ada teman-teman dari Jakarta juga yang ke perkebunan itu kan? Oh ada, justru gue ketemunya itu ya sama teman-teman di Jakarta lagi gitu. Oh. Yang padahal base kita di Jakarta, tapi kita bertemunya di kebun. Nah itu yang menarik tuh. Iya. Benar. Ketemunya justru di sana. Dan sampai sekarang itu masih aktif? Sampai sekarang bahkan kita sudah mulai mencoba untuk melebarkan sayap-sayap gitu ya, dalam arti tuh
bukan melebarkan sayap untuk apa-apanya, tapi kita lebih kayak mencari tahu di perkebunan kopi di daerah mana aja yang ternyata punya potensi. Dan akhirnya dari situlah gue sadar bahwa wah, Indonesia gila akan potensi kopinya itu sendiri gitu. Sedangkan yang baru gue tahu aja ini masih lingkupnya daerah-daerah ya kayak masih Jawa Barat atau ya Jawa Tengah gitu. Tapi di situ aja gue udah ngeliat potensinya gitu, potensi si kopi ini. Gimana gue berkeliling dan mencari tahu potensi yang ada di Indonesia yang seluas ini. Jadi gambaran gue simpelnya di Jawa Barat aja potensinya segini nih. Banyak ya. Banyak gitu. Apalagi kalau kita buka secara Indonesia, wah gue nggak ngerti lagi sih gitu. Dan ini udah lo mulai. Masih dalam perjalanan Proses lah gitu lah ya, masih Berarti dalam proses. 5-6 tahun ke belakang tuh ini yang lagi lo kerjakan ya sebenarnya. Iya, dan tujuan hidup gue sih di sana gitu. Oh iya. Iya, lebih kayak ya gue percaya sih kalau kehidupan itu bakal berputar ya. Yang tadinya Pasti. ya kan, yang tadinya kita melupakan ekosistem alam sampai akhirnya nanti kita bakal butuh ekosistem alam itu sendiri gitu. Ini terlepas dari kebun kopi atau kebun apapun itu ya. Ya. Jadi ya balik lagi, gue bisa hidup karena alam dan tujuan hidup gue ya untuk alam. Balik lagi ke situ aja sih poinnya gitu. Keren. Berarti sekarang tuh dari hasil perkebunan itu udah ada nih beberapanya yang lo bawa ke Jakarta. Terus lo sebar luaskan di Jakarta gitu nggak sih? Iya, itu yang masih proses perjuangan gue sama teman-teman sih ya, nggak gue doang, kita ada beberapa ya perkumpulan lah komunitas. Komunitas yang dimana kita punya satu visi dan misi yang sama, dan akhirnya kita yuk bareng-bareng yuk kita berkorban gitu. Masih dalam arti itu mau sampai kapan gitu loh, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi akhirnya kita sama-sama merembukan, yuk kita ke desa-desa, kita ke kebun-kebun, kita coba lihat potensi kopi di sana dan coba kita angkat deh di ibu kota gitu dengan menggunakan wadah hilir ini gitu, yang kedai kopi dan kopi shop di Jakarta udah merambah banget gitu kan. Setiap jalan ada, Setiap gang iya depan kan. lagi ada lagi gitu kayak ya. Kalau lu dari rumah lu misalnya mau ke sini gitu, lu bisa ngitung tuh berapa kedai kopi atau kopi shop yang lu jumpain gitu Kayak kan. pengkolan ada, bro. Iya, nah itu sih yang sekarang sebenarnya jadi salah satu kesempatan gitu ketika ranah di hilir ini mulai berkembang, kenapa kita nggak manfaatkan momen itu untuk mengangkat daya dari hulu juga gitu. Berarti ini komunitas terbuka ya nggak sih? Iya, dan kita nggak mengklaim diri kita juga komunitas sih sebenarnya. Ya biar simple ya udah kita komunitas gitu aja. Iya, kalau biar simple lah gitu, cuman kita nggak pernah mengklaim diri kita komunitas gitu, yang dimana sebenarnya ranahnya kayak siapapun yang mau dan mempunyai tujuan yang sama ya monggo silahkan gitu. Dari awal tuh gue bukan lebih ke kopinya, tapi lebih ke travelingnya ini, jalan-jalan. Maksudnya karena gue tuh tipe orang yang gampang gabut ya, gampang bosenan gitu, dan gue udah muak juga sama kehidupan di ibu kota yang bikin gue semakin gak betah setiap harinya nih gitu. Jadi semakin hari tuh gue semakin ngerasa kayak gue udah gak bisa nih tinggal di ibu kota nih dengan segala keriuhannya gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan lah untuk jalan-jalan itu sendiri gitu. Apa yang lo temukan? Apa ya? Yang bikin lu pengen jalan lagi. Pasti ada dong hal-hal yang kayak ada dong hal yang bikin lo gak bisa ninggalin traveling tuh apa gitu loh. Pelajaran hidup sih. Wow. Karena gue mungkin salah satu orang yang selalu bilang ke teman-teman gitu, ketika sekarang kan lagi tren banget nih bahasa healing ya. Jelas. Ya kan, Parah. kayak dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit ayolah healing lah biar nggak stres gitu. Nah kalau gue yang selalu bilang ke teman-teman gue, ketika lu memang mau melakukan perjalanan atau healing, jangan cuma sekedar mencari senangnya, jangan cuma sekedar mencari funnya aja gitu, tapi banyak hal sebenarnya yang bisa lu ambil dari perjalanan lu itu gitu. Contohnya kayak pelajaran hidup. Gue mungkin boleh cerita sedikit nih ya, ketika gue jalan waktu itu lagi solo trip di keliling Jawa Barat, dan waktu itu gue lagi singgah di daerah Puncak. Ya. Itu bulan puasa. Itu jam 1 malam lah gitu. Dan gue berhenti di salah satu warung yang di Puncak, kan banyak warung-warung tuh. Deret, tapi bukan yang kayak di Warpat atau yang rame-rame gitu, yang pinggir-pinggir jalan yang satu-satu tuh. Sebelum Warpat berarti. Sesudahnya. Oh justru yang sesudah. Kan banyak tuh di pinggir-pinggir tuh. Banyak. Nah, itu jam 1 malam, terus gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ngelihat satu warung yang benar-benar sepi, dan akhirnya gue berhentilah di situ kan. Terus pas nyampe, gue disambut hangat lah sama pemilik warung. Terus gue tanya ke si pemilik warung, Pak, kenapa jam segini masih buka? Padahal kan gak ada yang beli, kan sepi gitu. Kenapa gak istirahat aja gitu kan? Pertanyaan gue, random karena yang gue lihat di tempat sepi gitu, dan jalanan juga udah sepi banget kan. Jam 1 ya. Dan lu ngapain gitu kan, buang-buang waktu buat ngejagain warung yang gak ada pembelinya. Logika gue saat itu ya kan. Terus akhirnya si bapak dengan lantangnya menjawab kayak,
Ya mas, kata dia, kalau saya pesimis kayak gitu, kata dia, gimana rezeki mau datang? Contohnya dengan saya buka, walaupun ya memang warung saya sepi, tapi kan buktinya mas bisa datang ke sini. Ini Iya kan salah benar. satu rezeki saya gitu. Kalau saya tutup mungkin mas nggak bakal berhenti di sini, mungkin saya nggak bakal ada yang beli jadinya gitu kan. Mas salah satu rencana Tuhan untuk menunjukkan jalan rezeki saya gitu. Terus dari situ kayak gue langsung mikir, oh iya ya gitu. Kalau patokan kita cuman mikir ketika buka untuk mendapatkan duit gitu, dan kalau sepi kita tutup, ya gimana Tuhan juga mau ngasih jalan ke kita gitu kan. Tapi ketika kita optimis, mau ada yang beli atau enggak kita tetap buka gitu, ya Tuhan bakal ngasih jalan aja di situ. Dan salah satunya gua gitu, yang benar-benar tiba-tiba jam 1, ngapain gua ada di warung situ gitu loh. Kalau bukan memang itu rezeki dari Tuhan untuk si Bapak. Iya gitu, kayak wah, terus gue langsung mikir kan, wah kok bisa gitu. Dan itu kan jam 1 malam, kayak ngobrol sampai jam 2. Dan yang uniknya lagi, lu tau gak, gue ditawarin makan sahur bareng sama mereka. Oh, sendiri dia juga. Dia bertiga, sama dia sama Keluarga. istrinya sama anaknya satu, dia bertiga. Dan gue nanya sama si bapak, Pak, gimana sih soal sudut pandang bapak soal kehidupan dan rezeki itu? Dia dengan gampangnya, ya udah rezekimu udah diatur sama Tuhan, kata dia. Ngapain dipikirin, katanya. Pusing-pusing aja mikirin rezeki, kata dia gitu. Oh, udah ada jalannya, kata dia gitu kan. Dan di satu sisi lagi, gua pas sahur justru ditraktir makan pakai telur sama ikan Sama si Bapak. sama si bapak. Terus gue makan bareng-bareng sama anak sama istrinya. Dan dari situ gue dapat, Manis banget. iya, dan dari situ gue dapat pelajaran hidup. Sesusah apapun lu hidup, ya lu harus nolong orang gitu. Karena dulu pikiran gue pengen punya banyak duit buat bisa nolong orang. Ternyata salah. Justru sedikit apapun duit lu, ketika lu bisa nolong orang, tolong gitu. Karena disitulah rezeki lu bakal ditambah gitu. Nah mungkin gue belajar dari situlah gitu. Itu kayak salah satu pelajaran hidup yang gue dapet ketika gue melakukan perjalanan. Keren banget. Jadi dari setiap orang baru tuh pasti ada aja pelajaran barunya juga ya. Iya Makanya lo benar. traveling lagi. Iya. Karena Menarik, menarik. kan gue nggak punya biaya untuk kuliah ya, untuk ada di bangku perkuliahan sampai S1, S2 gitu, walaupun sempat kuliah tapi akhirnya keluar karena biaya gitu kan. Dan dari situ gue mikir, dari mana lagi gue bisa mendapatkan pelajaran hidup, ya dari perjalanan kecil gue ini gitu. Itu perjalanan pertama bukan sih? Itu enggak, perjalanan gue udah melakukan perjalanan justru hampir sama dengan tadi perkebunan itu 2016, bahkan bisa dibilang dari 2013 atau kali. Gue udah mulai mulai dulu mendaki gunung gitu. Mendaki gunung. Gunung pantai? Gue lebih ke gunung. Oh, lebih ke gunung ya. Gila, berarti dari 5 sampai 6 tahun ke belakang lo jalan ini udah kayaknya udah nggak kehitung berapa banyak pengalaman pelajaran hidup yang udah lo ini ya aplikasikan di hidup lo sendiri justru ya. Iya, yang gue juga mencoba untuk memberitahu ke teman-teman gue gitu, bukannya lebih mengajari gitu, tapi gue lebih ke sharing pelajaran apa sih yang gue dapet ketika gue melakukan perjalanan kecil. Lah di situ lah yang gue suka sharing di Instagram gitu. Kayak gue selalu, Instagram gue kan foto gue tuh bukan yang update soal feeds bagus gitu, tapi soal gue menceritakan apa yang pernah gue dapet dan gue alamin yang melalui Instagram itu. Dan gitu. lo tahu itu bermanfaat banget loh kan. Amin, amin, Itu amin. bermanfaat banget Amin, buat amin. orang-orang yang baca, Iya, ya iya. kan. Pengalaman Amin, lo tadi yang lo sharing ke gue tuh, itu juga bermanfaat buat gue. Iya. Ternyata kan bentuk ikhtiar tuh ternyata sederhana lo sebenarnya, Iya, ya kan. benar-benar. Iya. Berarti dari traveling, dari kota lo ke keluar kota gitu kan. Iya. Kalau disuruh milih bisa gak sih itu pilihan yang berat bukan buat lo? Kota atau luar kota? Enggak, bukan pilihan yang berat sih ya, tapi lebih kayak berat untuk mengaplikasikannya. Gimana tuh? Misalnya kalau disuruh milih kota atau luar kota, ya gue milih luar kota, jelas gitu. Tapi cara gue untuk mengaplikasikannya gue untuk tinggal di luar kota itu sangat susah, karena balik lagi gue punya beberapa tanggung jawab di ibu kota ini gitu. Salah satunya gue masih punya keluarga, dan kedua ya masih banyak tugas-tugas gue, pekerjaan gue, mimpi-mimpi gue di ibu kota yang sejauh ini belum bisa terrealisasikan gitu. Kalau Jadi harus lo imbangin banget ya sebenarnya. iya, Ya? dan harus mengalahkan ego sih. Oh iya. Karena kalau mau nurutin ego ya gue udah nggak mau tinggal di ibu kota. Kenapa? Ih, wah udah penat gitu. Polusi di mana-mana kan. Macet Iya, kayak lu janjian jam 4 bisa datangnya jam 6 gitu. Padahal lu OTW dari rumah udah jam 3 gitu Karena kan. macetnya itu. Karena macetnya itu gitu. Kesindir. Ada yang kesindir. 1 jam say. Oke, jadi gitu sih, lebih kayak ya, tapi tetap tujuan hidup gue pengen tinggal di desa sih, di kebun gitu. Ini nih, cita-cita lo di masa tua berarti itu ya? Iya. Ya nggak? Benar. Bener. Ada satu kota nggak yang bisa lo sebutin? Lo mau di sini gitu.
Oh, salah satu kota ya yang Ah, pengen banget gue singgahin sejauh ini. Dulu gue sempat pertama kali pengen tinggal di Jogja. ya. Pertama kali nih Berarti kayak udah beda dong sekarang. beda-beda nih. Terus ke Oh. Jogja, terus ternyata kayaknya Jogja gue nggak terlalu paham soal budaya kejawaan gitu. Karena gue Mm-mm. kan Sunda ya. Oh iya. Gue lebih ke Jawa Barat gitu. Jadi agak kurang paham soal budayanya, jadi membuat gue kurang tertarik. Terus akhirnya kayaknya Bandung asik deh gitu. Tapi di sudut pandang gua, Bandung udah hampir sama kurang lebih kayak Jakarta gitu, mulai dari lifestyle-nya gitu kan, kehidupan sehari-harinya. Terus akhirnya kayak, oh udah fix berarti gua harus tinggal di Garut. Gitu. Jadi salah satu kota yang pengen gua tinggalin sejauh ini, yang masih gue pegang teguh adalah Garut sih. Gitu. Tapi udah travel ke sana udah dong. Udah sering justru gitu, makanya akhirnya ngebuat gue kayak, gue harus tinggal di sana deh kayaknya gitu. Dan menemukan ini lagi tadi apa? Kopi juga di Garut. Iya, dan Garut menjadi salah satu tempat gua belajar kopi paling paling apa ya, bisa dibilang paling bermanfaat lah buat gua gitu. Pelajaran yang bisa gua ambil dan bisa gua terapin di ibu kota tentang kopi dari Garut Dari gitu. mananya nih? Memang dari tanah Garutnya yang subur kah? Atau justru petani-petani Garutnya yang memang mengajarkan lo banyak hal tentang kopi kah? Wah iya ya, dari keseluruhan ya sih menurut gua Garut Hmm. tuh udah lengkap banget gitu. Satu, pola pikir masyarakatnya yang pengen memperdayakan para petaninya dan memanfaatkan lahan tanah yang memang sesubur itu gitu di sana gitu. Yang ngebuat gua kayak, oh ternyata Oh. Garut tuh udah potensinya ada dan pola pikir masyarakatnya nyampe ke sana gitu loh. Jadi Maka, balance nih. makanya di Garut itu masih tersisa banyak sawah ya? Kebun. Iya, masih banyak banget gitu ya dibanding dibanding Bandung dan lain-lainnya gitu Mm-mm. menurut gua ya gitu. Kayak Bandung kan sekarang udah banyak banget bangunannya, udah hampir sama lah kayak Jakarta gitu. Bahkan dulu yang Bandung dikenal dengan enggak anti macet gitu kan. Sekarang udah sama sih macet-macet juga gitu. Dan ini kayak ini buat gue berat ya, nggak tahu buat lo ini simpel atau enggak. Hmm. Jadi di Garut itu kan tadi lo bilang pola pikir masyarakatnya ya, pola pikir petaninya itu luas. Jadi Iya, di sana masih banyak kebun juga, bener. perkebunan kopinya masih aktif. Kenapa itu tidak diterapkan di Jakarta sama orang-orang Jakarta tuh? Kenapa bisa beda gitu ya, Dan? Waduh, Berat nggak sih menurut lo? lebih kayak ya balik lagi pola pikir ya. Hmm. Satu, masyarakat di ibu kota ini nggak terbiasa dengan pola pikir seperti masyarakat di Garut. Yang dimana mereka Oh. bisa ketika mereka melihat peluang, mereka tuh merubah pola pikir, oh ini bisa dimanfaatkan nih lahan ini nih gitu. Oh ini bisa di ini gitu. Dengan tujuan yang baik, apa hasil akhirnya gitu. Hmm. Tapi kalau di ibu kota, ketika lu melihat peluang, itu bukan soal tujuannya, tapi seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan gitu. Nah itu pola pikir masyarakat di ibu kota yang sejauh ini masih belum bisa diterapkan lah gitu. Contohnya mungkin kayak gua salah satu orang yang selalu mencoba untuk kalau Hmm. ketika gue punya duit, gue pengen beli tuh gedung-gedung yang tinggi-tinggi, yang luas-luas tuh. Ketika gue beli, gue bakal hancurin. Dan untuk gue bikin perkebunan lagi, lahan perkebunan gitu. Itu Oh. mimpi gue ketika gue nanti punya duit ya, amin-amin gue punya ya ratusan juta atau triliun gitu kan, gue beli tuh gedung-gedung, gue hancurin, malah gue tanemin pohon-pohon lagi di sana gitu. Jadi membangunnya dengan menanam pohon, bukan menanam beton gitu. Ini pola pikirnya ini ya masyarakat Garut kayaknya udah lo aplikasikan di hidup lo ya. Iya, iya, itu sih yang sekarang Keren, sedang gue keren, keren perjuangkan banget. ya gitu. Keren banget. Berarti memang petani di kota itu jiwa petaninya nggak kayak jiwa petani di Garut ya? Iya, jauh banget gitu. Karena balik lagi ya, sekarang di ibu kota itu yang dilihat bukan tujuannya, hasilnya, Duitnya. duitnya. Ya kita nggak muluk-muluk ngomongin kita semua butuh duit gitu kan. Pasti. Kita nggak munafik Kita gitu. nggak Cuman munafik. menurut gua kayaknya lu punya cara lain deh untuk bisa mendapatkan duit selain dengan menggunakan cara itu untuk lu dapetin duit ya gitu. Banyak kok cara-cara yang bisa lu lakuin gitu ya. Contohnya salah satunya mungkin lu bisa menjadi konten kreator kayak gini kan, kayak lu dan teman-teman gitu. Thank Tanpa you. harus merusak ekosistem dan segala macamnya yang ada gitu. Ya mereka sebenarnya nggak butuh orang-orang kayak gitu karena memang kebiasaan dan kehidupan sehari-hari mereka adalah berkebun dan bertani gitu loh. Betul. Ya kan, jadi kayaknya mereka udah nggak perlu lagi deh para petani-petani gitu, karena memang ya yang dibutuhkan sama mereka tinggal pola pikir aja gimana caranya menjaga lahan yang udah ada itu Mm-mm. gitu kan. Tapi di ibu kota ini, apalagi khususnya di Jakarta,
yang semakin hari tuh panas kita tuh terus baru keluar lagi kalau pagi-pagi di Jakarta tuh awannya tuh abu-abu gitu kan, itu asap polusi gitu kan. Nah itu yang sebenarnya harusnya jadi pertimbangan dan pertanyaan pemuda-pemuda di Jakarta gitu loh. Kayak sebenarnya mungkin ya setiap dari kita itu punya rumah, itu di depan rumah kita itu sebenarnya masih ada halaman dikit-dikit yang bisa kita manfaatkan untuk menanam. Betul. Sekalipun lu nggak punya lahan untuk menanam di depan rumah lu, seenggaknya lu bisa memanfaatkan wadah yang dari bahan-bahan bekas, contoh dari galon, dari gayung, dari ember, yang sebenarnya seenggaknya sekalaupun emang lu nggak bisa merawat atau nggak bisa merubah kehidupan di Jakarta, seenggaknya lu menjaga deh gitu, jangan merusak gitu aja sih kalau gua gitu. Dan seenggaknya lu bersumbang sih deh sama Jakarta gitu, dengan satu pohon yang lu tanam menurut gua kalau berdampak sangat besar ya buat anak cucu lu nanti gitu, karena kehidupan itu dipegang sama ya ekosistem alam itu sendiri gitu. Ketika lu pengen anak cucu lu hidup tapi lu nggak menanam, ya bullshit menurut gua gitu. Itu aja sih paling. Keren banget. Keren banget. Berarti kalau ranahnya Jakarta terlalu luas, tanam depan rumah lo dulu deh. Iya satu gitu kan seenggaknya. Kalau gue sih selalu orang yang kayak ketika gue pengen punya anak nih, taruhlah gue cita-cita gue punya anak 3 gitu. Nah gue di dalam pikiran gue harus menanamkan gimana caranya gue harus nanam untuk satu anak gue itu 100 pohon yang tumbuh. Berarti kalau gue rencana gue punya 3 anak, 300 pohon yang nanti bisa dinikmatin sama anak gue gitu. Oke deh, nggak usah gede-gede, 110 deh gitu. Nggak usah kita ngomongin gede-gede, 10. Lu punya rencana punya 3 anak ya 30 pohon deh. Gimana caranya lu menanam dan merawat 30 pohon yang nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh anak-anak lu kelak nanti gitu. Bener-bener, ini kasarnya adalah lo jangan pengen punya anak doang. Cita-cita lo jangan pengen anak lo hidup di zaman yang enak, tapi sementara di zaman lo sekarang lo nggak ngapa-ngapain. Iya gitu, karena ya kita bahasa kasar gini, lu pengen kehidupan ini panjang gitu, tapi secara tidak langsung lu yang menghancurkan kehidupan ini gitu. Di masa sekarang ini keren gitu. Banget, gila Ardan. Bayarin Ardan, kata-katanya luar biasa. Gitu sih kalau gua gitu. Oke. Nih, dari tadi obrolan kita berat. Nih gue mau nanya nih Dan. Lo dari tadi udah traveling ke sana sih, itu udah almost 6 tahun loh. Udah mau ke-7 malah bisa jadi sekarang. Iya. Sebenarnya dari kecil sih gue udah. Dari kecil. Kalau jalan-jalan, karena ayah gue basicnya tuh dulu pemancing di laut. Oh, nurun sekarang nih kalau nih. Nurun, cuman gue lebih ke ranah hutannya bukan ke lautnya gitu. Itu cewek lo nggak marah ditinggal-tinggal kayak gitu? Waduh. Itu lama loh. Gak mungkin kan lo jalan menghabiskan 2-3 hari doang tuh gak mungkin kan? Iya, dan itu sih yang ngebuat gue sekarang agak susah untuk bisa bermain dengan perasaan ya, karena gue sudah mencoba untuk menjalin beberapa hubungan. Menjalin hubungan dengan beberapa orang. Percaya. Hubungan dengan beberapa orang. Maksudnya dalam sekali ini nih. Oh enggak, maksudnya gue udah mencoba menjalin hubungan gitu, ketika sama yang satu nggak berhasil gue nyoba lagi gitu kan. Enggak sekaligus kan? Enggak, sama yang baru-baru, dan ternyata mereka nggak siap dengan apa yang sedang gue kerjain gitu. Oh iya, semuanya? Iya. Dari semuanya yang deket pasti nggak mungkin 1-2 deh. Hampir keseluruhan. Berapa banyak tuh Dan? Coba lu hitung dulu. Aduh, kalau dihitung. Karena saking banyaknya ya. Enggak sih, gue justru punya. Ini ngomongin hubungan berarti kan pacaran kan? Iya dong. Gue tuh punya mantan sebenarnya nggak banyak-banyak banget gitu. Karena memang proses gue tuh selalu ketika berpacaran tuh memang agak lumayan panjang gitu loh. Nggak yang durasinya tuh cuman 6 bulan, iya 2 bulan gitu. Itu minim-minim gue tuh pacaran tuh menjalin hubungan tuh 1 tahun 2 tahun lah gitu. Itu minimnya gitu. Pasti itu. Itu pasti, karena gue yang selalu mencoba untuk ketika gue menjalin hubungan itu ya bukan hanya sekedar menjalin hubungan gitu, tapi gimana cara kita membangun kehidupan bersama nih gitu. Lu tuh emang orangnya visioner abis ya. Dalam segi apapun lu tuh visioner ternyata. Gitu. Dan gak semua perempuan itu bisa memahami itu. Iya gitu, ketika gue sempat kayak, gue kan emang yang balik lagi tadi lu bilang kan, gue jalan-jalan gak cuma sehari 2 hari gitu, bahkan gue bisa kadang sebulan gitu. Asli, di pikiran gue gak ada loh sampai segitu. Iya, paling seminggu. Gue kalau udah gak pulang beneran gue gitu. Iya sih, gimana cewek lo. Iya, dan ya tapi kan maksudnya di satu sisi, kalau si cewek kan kadang ngebahasnya soal keperasaannya ya. Mikirnya gue di sana lebih perasaan. Iya, gue dipikirnya lu tadi sono deket sama cewek lain segala macem gini. Itu overthinkingannya cewek tuh. Iya, padahal gue di sana bermainnya sama bapak-bapak, petani, ibu-ibu, akang-akang gitu. Maksudnya kayak, ya balik lagi sih, pola pikir orang kita nggak susah ya untuk merubah perspektif orang terhadap
apa yang kita mau. Jadi ya salah satunya ya gue menahan diri gue untuk sekarang gitu, setelah gue pahamin kayaknya gue nggak usah menjalin hubungan dulu deh. Dan lo Tuh. nggak bermasalah. Maksudnya enjoy aja gitu. Pasti butuh nggak sih sebenarnya Kalau di dibilang usia-usia kita nih, ya kan? kalau Coba lu jujur deh, lu butuh nggak sih iya, kalau sebenarnya? kalau dibilang butuh nggak butuh, butuh banget. Ya kan? Ya satu sisi gue butuh teman untuk ngobrol, Iya cerita itu. gitu, dan tapi ya kayaknya kebutuhan gue bukan bukan untuk masa sekarang sih. Oh, berarti Kalau gue sekarang lo masih mau fokus dulu untuk hal-hal selain hubungan percintaan. iya, karena gue ngerasa kalau gue menikmati, gue butuh, ya contohnya gini, gue butuh seorang pasangan. Terus ketika gue mempunyai pasangan tapi gue nggak bisa mewujudkan mimpi-mimpi gue, ya buat apa gitu. Lebih baik gue Oke. mewujudkan mimpi-mimpi gue dulu sampai akhirnya semua wujud mimpi-mimpi gue terwujud, baru deh kita ngomongin soal berpasangan gimana nih gitu. Dan lo nggak takut terlambat? Ya enggak lah, kayak gimana ya, kalau ngomongin ya di satu sisi kadang gue ada masa di mana gue ketika gue melakukan perjalanan atau kadang gue lagi sendiri gitu, itu gue selalu mikir kayak kayaknya gue butuh seseorang deh di hidup gue gitu. Pasti pasti. Iya, untuk yang bisa nyetop gue dalam arti itu kayak gue kan orangnya agak agak frontal ya, apa apa tuh kayak seradak seruduk lah gitu, kayak mau jalan-jalan aja gue nggak pernah gue planning, nggak pernah gue apa gitu, penting jalan-jalan aja gitu, yang sampai akhirnya ngebuat gue bisa membuat beberapa kesalahan di hidup gue gitu. Ya salah satu mungkin soal keuangan gitu. Kadang gue kalau jalan-jalan kan yang mengeluarkan uang mau-maunya gue gitu. Padahal kalau Pasti sih. dipikir-pikir kayaknya lu bisa deh lebih irit dari itu. Nah, gue butuh sosok yang sebenarnya untuk bisa menjadi pengingat gue tentang itu gitu. Cuma sayangnya sampai sekarang belum ada yang menerima kondisi lo yang anak jalan ini. Iya. Dan balik lagi gue karena sering tersakiti kali ya. Masa sih? Iya, gini ya loh. Kadang tuh orang selalu, ya gue dengan tampang gue yang kayak gini gitu, yang kayak orang, lu tampang doang serem tapi lu bisa sakit hati gitu kan, bisa galau Ada yang gitu. bilang kayak gitu ya? Iya, dan maksud gue ya lu galau, lu sakit hati, lu nangis itu bukan perkara soal tampan, bukan tampang gitu, tapi soal perasaan gitu. Bahkan anak pang kayak sendiri yang tatonya full atau piercingannya di mana-mana, ketika dia bener. galau, nangisnya nangis gitu loh. Dan gak ada yang salah sih. Gak ada yang salah kan Uh-uh. ketika cowok itu nangis karena perempuan gitu, dan gue orang yang selalu bilang itu di teman-teman gue gitu, ya gue galau ya gue galau, gue nangis ya gue nangis karena perempuan gitu. Cuman memang dengan alasan tertentu, kenapa sih gue bisa nangis gitu loh, kenapa sih gue bisa galau, nggak cuman yang karena gue nggak sama dia nggak ketemu seminggu nih gitu, terus marah-marahan karena nggak chatan terus gue galau, nggak yang kayak gitu konteksnya gitu. Lebih rumit dari itu Lebih ya. rumit karena emang perjalanan percintaan gue bisa dibilang agak rumit gitu. Apa tuh? Rumitnya kayak gimana tuh? Ini berarti yang paling terakhir ini. Kapan terakhir lo pacaran? Terakhir pacaran 2,5 tahun lalu. Oh, lama ya? Lama. Udah selama itu. Dan itu pengalaman terumit lo itu justru. Salah satu pengalaman dan yang menjadi pembelajaran gue sampai sekarang kenapa gue nggak mau menjalin hubungan lagi. Trauma bukan? Bukan lebih ke trauma sih, lebih ke sadar diri. Gue tuh tipe orang yang ketika gue diselingkuhin, gue bukan menyalahkan si perempuannya. Kenapa sih lu selingkuh gitu? Tapi gue tipe orang yang ketika pasangan gue selingkuh, gue lebih introspeksi ke diri gue sendiri. Kenapa ya dia bisa selingkuh? Berarti ada yang salah di diri gue nih. Gitu. Wow, dewasa sekali. Dan ya karena kedewasaan gue itu yang ngebuat gue kira diselingkuhin terus. Gitu, ngerti gak sih? Aneh ya, justru pola pikirnya dia dong. Ya gue nggak bisa menyalahkan juga. Gue yang selalu berpikir, benar. oh berarti masih ada yang salah di gue gitu. Entah karena guanya justru yang berpikir seperti itu ngebuat perempuan yang menjalin hubungan sama gue ngerasa bebas hidupnya gitu. Oh, karena lu ini ya, lu percaya ya orangnya. Iya, ya? gue tuh dia orang mau kemana? kayak yaudah lu mau kemana terserah Iya, dah yang gitu. penting lo bilang sama siapa, kemana, kapan, udah kelar. Iya. Itu ya buat lo, itu doang ya. Bahkan gue orang yang selalu bilang gini, kalau lu bosan sama gue dibanding lu selingkuhin gue, lu ngomong kita putus, lu baru pacaran sama orang lain deh gitu. Oh. Jangan malah lu bosan sama gue, lu kesal sama gue, lu malah bermain di belakang gue gitu. Mendingan lu ngomong misalnya kayak, Dan, aku udah bosan nih sama kamu gitu kan. Aku mau pacaran sama sini nih, aku suka sama ini, ya monggo silakan, gue lebih seneng kayak gitu. Silakan kita akhirin hubungan kita, lalu, jalan. Iya, dibanding lu menjalin hubungan sama gue, terus lu juga menjalin hubungan sama orang lain, dua hati yang lu permainkan gitu loh. Iya, mendingan gue aja yang permainkan. Iya, gue aja gitu. Wow, lu seberkorban itu ya, setulus itu berarti cinta lo kalau udah sama satu cewek gitu. Iya, karena gue selalu menempatkan perempuan yang menjadi pasangan gue adalah ibu gue sendiri gitu. Karena gue yang selalu berpikir ketika gue menjalin hubungan ya,
gue untuk membangun kehidupan gitu loh. Jadi gue berpikir selalu gue meratukan dia karena gue yang selalu berpikir kalau memang jodoh dia yang bakal jadi ibu dari anak-anak gue gitu. Wah. Jadi jadi gimana caranya gue harus menempatkan dia di posisi tertinggi dalam hidup gue setelah ibu gue gitu. Harusnya beruntung ya, harusnya nggak ada bosen ya sama lo ya. Ya Iya kan? namanya juga kehidupan ya. Oh, nggak bosan karena ditinggal tadi itu doang kali ya. Iya dan mungkin banyak faktor ya karena mungkin di masa sekarang dengan gue yang pengangguran kayak gini kan apalagi makanya ini ada project pengangguran nih wah. Pengangguran project. Pengangguran project ya yang menurut gue kayak pengangguran tuh udah nggak boleh jadi salah satu diskriminasi alasan ketika lu ingin menjalin hubungan gitu atau menyudahkan hubungan gitu. Karena gue pernah ada di fase di mana gue diputusin karena gue seorang Nganggur. pengangguran. Iya, agak sakit sih itu. Ya kan berarti patokan lu membangun hubungan itu dari materi bukan dari ketulisan hati gitu kan. Nah, itu harus Betul. dipertanyakan tuh. Betul, dia meng-underestimate lo ya berarti Iya ya. gitu. Bener. Berarti ini kalau gue lihat dari cerita lo tadi ya, berarti lo setiap menjalin sama orang tuh memang udah kepikiran untuk di masa depan ya? Lo pacarin orang, ya udah nih lo serius sama dia. Jadi kayak kalau gue tipe orang yang menjalin hubungan itu bukan soal untuk berstatus, tapi untuk ya balik lagi membangun kehidupan bersama. Walaupun tanpa status. Ya balik lagi kalau gue orang yang selalu kayak kalau lu suka sama gue suka sama lu dan gue sayang sama lu juga sayang sama gue, status buat apa gunanya gitu. Ini yang menjadi pro kontra antara Iya, perempuan dan laki-laki nih. Iya, itu kalau gua. Cuman kalau gua tipe orang yang kayak kalau lu mau berstatus ya silakan, nggak berstatus juga silakan gitu. Jadi gua tuh orang yang kayak kan nggak semua cewek juga pengen berstatus ya, dan nggak Yes. semua cowok juga pengen nggak berstatus gitu. Nah, gua orang yang gua status itu nomor kesekian lah. Intinya saling perasaan dulu, saling sama-sama pengen mempunyai tujuan dan visi yang sama, ya monggo silakan jalanin gitu. Yang penting landasannya itu cuma ini aja ya, rasa kepercayaan, Iya, saling sayang. bener. Karena kalau gue orang yang selalu mikir tuh percuma lu berstatus kalau ternyata hati lu nggak ada untuk dia. Iya, itu lo Itu. udah selingkuh sebenarnya sama Iya, hati lo. gitu loh. Ngapain lu punya status yang orang-orang tahu bahkan mak bapak lu tahu lu berpacaran sama nih orang gitu. Pada hakikat Antar keluarga. aslinya perasaan lu nggak saling terkonek gitu ya buat apa? Jadi status itu malah nggak ada artinya sama sekali ya, Nah, justru. itu yang bahkan jadi sekarang orang tuh gampang mengucapkan status kayak, oh gue pacaran sama dia karena mindset orang berpacaran itu cuma sebagai status. Kalau di gua berpacaran itu saling melengkapi, saling membantu, saling melengkapi, saling kalau ketika ada yang butuh ya monggo silakan. Itulah perannya status berpacaran gitu. Bukan cuman kayak ketika lu ditanya sama temen lu, siapa lu nih, cewek gua nih, pacar gua. Bukan itu gunanya gitu. Karena sekarang banyak yang menggunakan kata pacaran cuma untuk itu tuh. Iya, sama Validasi doang. validasi sama buat ini bio di Instagram. Oh iya, lo masih kayak gitu ya? Oh enggak dong. Gue kira lo masih yang kayak gitu. Gitu. Karena kan apa ya? Pengalaman cinta lo udah banyak banget nih ya tadi gue lihat-lihat. Ya, kan? kurang Udah lebih lah. berliku-liku lah ya. Lebih banyak pahitnya sih daripada senengnya gitu. Tapi gue yang selalu bersyukur karena mungkin kisah terindah percintaan gue nanti bakal Tuhan tunjukin di jenjang pernikahan gue, bukan di pacaran gue gitu. Sekarang cuma prosesnya aja ya. Iya, sekarang itu. mencari ya kayak udahlah lu dikasih pahitnya dulu nih di pacaran gitu biar ntar gue sih berharapnya gitu ya Tuhan menentukan jalan gue kayak nggak apa-apa deh di pacaran lu disakitin terus gitu tapi nanti ketika lu menemukan cinta sejati lu di pernikahan nanti itu lu bakal dikasih tuh yang namanya keindahan yang cinta yang sesungguhnya tuh gimana. Ya, ini tugas lo udah saling melengkapi aja nih. Gitu Iya, ya. gua Amin. amin Gua amin aminkan ya. Iya, gue tuh selalu menunggu itu sih, gue selalu menunggu kejutan apa lagi ya dari Tuhan yang pengen Tuhan kasih ke gue Amin. gitu. Tapi lo gak takut? Karena kan tadi lo sempat notice kan lo diputusin karena lo nganggur, ya lo Iya. traveling ini Iya. itu. Gak takut mengalami lagi. Gak takut ketemu perempuan-perempuan yang cuma mandang materi. Kalau dibilang takut sih enggak ya, cuman gue lebih ke jaga-jaga aja gitu. Kalau dibilang takut banget sampai akhirnya gue menutup diri enggak juga gitu. Tapi gue lebih kayak berjaga-jaga dan gue selalu berharap gitu ketika gue bertemu perempuan itu landasan utamanya itu bukan lagi-lagi bukan soal materi atau apapun itu di belakangnya gitu. Ini gue terlepas dari ngomongin lu cowok atau cewek ya. Karena Ya general. general ya gitu, bukan gue menyudutkan oh ini cewek doang nih kayak gini, enggak, cowok juga banyak gitu maksud Oh, gue. iya? Iya, yang kayak sempat tadi kita bahas kan, maksudnya kayak kebanyakan kan dulu tuh di mindset kita cewek yang selalu pengen nyari cowok yang kaya.
Betul. Iya kan, ya ini kita secara pengetahuan kita aja ya, yang Iya, kita iya. dengar dari orang-orang itu kan banyak soal kayak gitu. Tapi ternyata di masa sekarang justru cowok juga banyak yang pengen nyari cewek yang kaya. Oh, ada juga ya ternyata yang Ada kayak gitu. banyak teman-teman Waduh, gue banyak. cemen banget nih gue Iya, baru nah tahu soal ini. berarti kan ada kesalahan ada salah kepemahaman, ada salah perspektif di situ gitu kan, yang dimana sekarang materi adalah menjadi salah satu faktor alasan ketika lu ingin menjalin hubungan. Kalau lu materi lu cuman segitu-gitu aja ya lu mending gak usah berpacaran deh gitu. Lu nggak pantas buat pacaran gitu. Padahal kunci dari berpasangan kan bukan materi tapi soal hati gitu loh. Betul. Iya, dan itu yang agak susah sih karena kita ngebahas soal materi yang dimana ya balik lagi keuangan ini kan yang agak riskan nih gitu. Bahkan kalau kata orang dulu duit tuh nggak ada saudaranya gitu. Iya lagi, Iya, bener lagi. iya apalagi sama pacar gitu kan, apalagi sama Saudara aja temen. nggak kenal, say. Iya, gitu. Jadi yang emang agak susah untuk merubah pola pikir ini. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita individual masing-masing untuk mencoba merubah perspektif kita terhadap hubungan itu sendiri tanpa harus menyangkut pautkan soal materi gitu. Berarti sebenarnya berjuang sama-sama tuh nggak ada yang salah ya Nggak dari ada, itu. iya. Justru itu yang harus dilakukan sebenarnya. Iya, karena kan ya lu berpacaran tujuannya untuk menikah dan berarti kan ini ajang buat lu latihan gitu loh. Iya Gak sih? benar, Iya kan latihan. latihan gitu. Ketika lu nggak mau berjuang pas lagi pacaran, gimana lu pas nikah nanti mau berjuang gitu. Kalau mau enaknya doang mah nggak usah pacaran. Berarti Open buat BO. Ya. berarti buat orang-orang yang ninggalin pasangannya karena pasangannya nggak punya duit, karena pasangannya nganggur, ya ada yang salah sama pola pikirnya ya. Iya, dan menurut gue itu harus dirubah sih. Iya Sejak benar. dini ya. Karena balik lagi-lagi ini yang bakal jadi pengaruh ke depannya soal sudut pandang hubungan itu sendiri gitu. Iya benar, harus dirubah sejak dini karena kalau nggak sekarang kapan lagi? Lo akan Iya. begitu terus. Itu Iya. tuh akan tertanam dengan sendirinya di diri lo. Iya, jadi bakal mindset utama lu Iya, gitu. bener banget. Akan kebawa terus ya. Iya. Berarti lu setuju Gila. akan hal yang tadi gua bilang ya? Setuju dong. Oh, Setuju. gua kira Jangan cewek mandang- nggak setuju. Tuh, lo suka menyamaratakan cewek gini nih. Iya kan berarti kan di sini lu bisa membuktikan. Oh iya benar. Iya kan. Gue membuktikan iya. Dan kalau gua sebagai cowok yang selalu bilang, cewek mah gini-gini, gue juga bisa membuktikan nih, cewek juga kayak gitu gitu. iya, ada loh yang sudut pandangnya beda gitu Iya, ya. nggak semua cowok dan nggak semua cewek selalu dipukul rata kayak cowok kayak gini, cewek kayak gini. Nggak, balik lagi individunya masing-masing sih. Betul. Pola pikirnya masing-masing aja Pola sebenarnya. pikir, bener, pola pikir. Gila, ini keren banget obrolan singkat kita hari ini, banyak banget manfaatnya nggak sih, men? Amin, semoga ya bermanfaat gitu. Pasti bermanfaat buat gue juga, udah bermanfaat banget. Dan ada yang mau disampaikan mungkin lo dari obrolan panjang kita tadi buat teman-teman pengangguran project yang pasti dengerin lo banget, yakin banget gue ini lo pasti didengerin. Waduh, apa ya? Mungkin kalau gue cuma nitip pesen satu sih buat teman-teman, terlepas dari obrolan tadi kita yang udah kemana-mana ya. Mulai dari tadi pertama kita ngebahas soal apa? Soal kopi, terus soal Petani kopi juga. oh ya petani, terus soal Traveling, sampai akhirnya kita ngebahas soal percintaan. Betul. Intinya pesen gue cuma satu sih, ketika lu punya 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 harapan, punya pencapaian ide gitu kan. Ketika lu pengen menggapai sesuatu, jangan cuma dijadiin sebagai ide doang gitu. Jangan cuma dijadiin sebagai gagasan doang. Jangan dijadiin cuma sebagai mimpi doang gitu, tapi coba dieksekusi gitu. Karena ide tanpa eksekusi kan sama aja halusinasi gitu menurut gua. Jadi ketika lu punya ide sesuatu, lu contoh deh kalau di dalam percintaan lu pengen dapetin perempuan gitu, jangan cuma ngomong, gue pengen banget dapetin dia deh. Gue pengen banget pacaran sama dia deh. Tapi lu nggak ada eksekusinya ya buat apa gitu. Lebih baik sekarang kurangin teorinya, banyakin eksekusinya gitu sih kalau gua. Dalam hal apapun itu, ya. iya direalisasikan. Karena ketika lu mencoba untuk merealisasikan segala sesuatu secara tidak langsung, lu udah memperlambat waktu kehidupan lu, yang dimana pada dasarnya kehidupan kita ini, waktu ini kan berjalan dengan sangat cepat ya. Lu ngerasa gak sih kayak tadi aja kita ngobrol nggak berasa udah berapa menit segala macem gitu. Betul. Tapi ketika lu mencoba untuk merealisasikan segala sesuatunya, itu bakal ngebuat waktu itu berjalan selambat-lambatnya karena lu sangat menikmati dari proses itu gitu. Menikmati proses adalah kunci ya. Iya, karena menurut gua sekarang lu harus memperlambat waktu sih. Dengan segala kemampuan, segala pengetahuan, dan segala sesuatunya yang lu punya, gimana caranya lu harus memperlambat waktu ini dengan segala macam eksekusinya gitu. Keren. Iya, Sebuah gitu kata-kata yang harus digarisbawahi dari Iya. Ardan.
intinya coba untuk memperlambat waktu karena waktu udah sangat cepat kehidupan kita nggak tahu nggak berasa ntar udah punya anak, udah punya keluarga, Bener-bener. udah jadi kakek-kakek gitu kan, tapi ternyata ide-ide kita nggak ada yang kita eksekusi sama sekali gitu loh. Nah jangan sampai kayak gitu, gimana caranya lu harus memperlambat waktu dengan lu mengeksekusinya satu persatu, itu aja sih paling. Keren, thank you banget loh Dan. Thank you juga Farah Ini udah sangat bermanfaat ya sekali. udah ngundang gua gitu. Sorry Dan- kalau ada salah-salah kata. Enggak, kita juga sorry ya. Iya. Ya basa-basi banget loh. Ih, Ini kalau gue mau ngeliat lo di mana nih bisa? Kali aja teman-teman Pengauran Project juga pengen ngeliat. Gue nonton YouTube Plus malam. Waduh. Apa namanya? Boleh Iya. kasih tahu dong. Ya semua sama sih ya, namanya nama gua gitu, Ardan Asia, cuman gua suka pakai kata tuh seadanya dari dulu. Oh iya, Iya. makanya Instagram lo. Instagram seadanya, YouTube juga seadanya, TikTok juga seadanya gitu. Pokoknya segala sesuatunya seadanya lah gitu. Oh, nanti kita bisa taruh di description box itu semua yang ada seadanya tuh pasti dia punya Ardan ya. Dan thank you banget ya Dan. Thank you banget Farah. Main-main lagi kapan-kapan. Iya, pasti Salah dong. lagi kita. Oh gini tosannya. Oke, thank you Dan- Farah. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Dah.